Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran dari Jacques Derrida, seorang filsuf yang identik dengan postmodernisme dengan teori dekonstruksi, logosentrisme, dan tentang kritik terhadap metafisika kehadiran. Derrida menggunakan istilah logosentrisme untuk menggambarkan kecenderungan dari filsafat barat memusatkan pada logos atau berbicara. Jadi tulisan itu dipinggirkan. Jadi kecenderungan untuk melihat siapa yang berbicara, lalu siapakah tokohnya, lalu kehadiran suatu makna yang penuh di dalam suatu teks, di dalam suatu analisa cerita. Ini yang disebut dengan metafisika kehadiran. Bagi Derrida, apa yang terjadi mengenai pemaknaan adalah selalu ada yang tidak hadir, pemaknaan tidak selalu utuh, selalu ada kekosongan. Ada pemikir yang berusaha untuk membuat pemaknaan yang murni, utuh, misalnya Plato. Plato memang menuliskan karyanya secara lisan tentang dialog. Nah, dialog ini dianggap sebagai yang lebih tinggi ketimbang tulisan. Ya, mungkin saat itu memang metode dialog, menuliskan pembicaraan itu adalah metode yang paling mudah. Tetapi di zaman sekarang, sains dan teknologi, pengembangan pemahaman, wawasan itu adalah lewat tulisan. Harus ada tulisan. Bahkan dalam pembacaan kitab suci, pemaknaan kitab suci itu harus ada teks. Karena para nabi dan para orang suci sudah tidak ada di zaman ini, gitu kan. Atau nabi saja kan sudah secara jasad sudah tidak ada. Dalam karya Plato, misalnya Phaedros, Socrates yang menggunakan metode dialog untuk memberikan kebijaksanaannya, ingin menemukan suatu definisi yang utuh. Nah, sebenarnya definisi pada satu sisi adalah berusaha untuk menjelaskan realitas, membatasi suatu pembicaraan. Itu juga sebenarnya adalah tanda ketidak ada pemaknaan yang utuh, tidak ada yang penuh. Itu adalah untuk membatasi saja. Dalam karya Phaedros, Socrates menjelaskan bahwa tulisan dianggap statis, gitu kan. Lebih enak adalah berbicara, berdialog, dan bisa menjawab langsung. Sedangkan tulisan tidak bisa menjawab suatu pertanyaan. Meskipun tulis lagi lah pertanyaan itu lalu jawab kembali. Itu sesuatu yang solusinya, gitu kan. Kemudian di dalam istilah di Phaedros ada metafora tentang farmakon. Jadi memang pemaknaan itu selalu termediasi dengan tanda atau dengan bahasa, gitu kan. Tidak pernah realitas itu langsung hadir, gitu kan. Sebagaimana yang diinginkan oleh Plato, Edmund Husserl, Immanuel Kant, atau Hegel. Dalam metafora farmakon, Plato menjelaskan tentang farmakon itu adalah obat dan sekaligus racun, gitu kan. Tapi Plato menstabilkan farmakon sebagai racun. Nah, ini dikaitkan dengan tulisan itu sebagai racun yang membantu untuk menghafal, tetapi lebih merusak pemikiran, ingatan, gitu ya. Menurut Derrida, makna tidak bisa dipastikan tetap, karena makna selalu berelasi dengan realitas selanjutnya, gitu kan. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan kembali, gitu kan. Lalu apakah di sini Derrida menjelaskan tidak ada substansi? Ya, yang ada adalah
relasi. Nah, jadi relasi dengan pemahaman relasi